saudara, selamat datang di ibadah online hari ini. Kami berdoa saudara senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Ibadah gereja sudah dibuka kembali. Ibadah dimulai setiap hari Minggu pukul 1.30 siang. Untuk pendaftaran, saudara bisa hubungi kantor gereja dengan nomor telepon 644555566. Saudara ingin bergabung bersama kami, saudara harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai mask, trace together, dan cek suhu badan. Kami mengundang saudara untuk bergabung beribadah bersama kami di Gereja Immanuel Assembly of God dengan alamat 165 Upper East Coast Road. See you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang saudara, dan senang sekali kalau kita boleh jumpa lagi di online, dan mari kita berdoa bersama-sama
Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan terima kasih Tuhan buat hari ini, dan biarlah firman-Mu akan terus menguatkan hati kami pada waktu kami dengar. Kami percaya Tuhan bahawa firman-Mu akan menolong dan menguatkan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, pada hari ini saya mau baca kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44 yang dikatakan di sini, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peset, iaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara, pada hari ini saya mau sharing tentang bakal lebih besar. Yesus tahu segalanya. Dan pada hari ini kita mau belajar objektif ini, dan kita tahu bahwa pada waktu kita dengar firman Tuhan ini akan menolong kita untuk memberitahu kita bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dan kita tahu bahwa adakala kita ada dalam keperluan, kita lagi bergumul, percaya Tuhan Yesus adalah penolong kita. Dan yang kedua, kita akan melihat di sini bahwa keajaiban ajaib yang Yesus akan campur tangan. Saudara, percayalah pada waktu kita ada dalam keperluan, yang kita tahu bahwa kita berdoa, kita akan melihat Tuhan Yesus akan campur tangan. Dan yang ketiga, objektif ini kita akan belajar dan kita akan melihat bahwa untuk mengajar kita datang kepada Yesus dalam setiap kebutuhan kita. Saudara, belajar untuk share dengan Tuhan. Apa yang dalam penggumulan isi hati kita, bawa ini semua kepada Tuhan. Saudara, di Injil Markus pasal yang ke-12 dari ayat 41 sampai 44, yang kita lihat di sini bahwa Yesus melihat janda ini yang memberi dengan sesungguhnya yang ada dari hatinya. Dan janda ini memberi 2 koin, 2 peset atau 2 tembaga koin untuk masuk dalam uang persembahan. Dan kita lihat bahwa apa yang Yesus katakan di sini, Yesus ingin mengajar kepada murid-muridnya dan Yesus beritahu kepada mereka. Kita lihat konteks dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 1. Konteks ini bahwa Yesus berbicara tentang perumpamaan. Dan di mana kita tahu bahwa dari ayat 1 sampai yang ke-12, pasal yang ke-12, kita lihat ada perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dan kemudian adalah dari ayat 13 sampai 17 tentang membayar pajak kepada Kaisar, dan ayat 18 sampai yang ke-27 pertanyaan orang Sadukis tentang kebangkitan, dan ayat 28 sampai 34 ada hukum yang terutama, dan ayat 35 sampai 37 hubungan antara Yesus dan Daud. Dan kemudian kita akan lihat di ayat ke-38 sampai 40 itu bahwa Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dan kemudian terakhir di sini itu ada ayat 41 sampai 44 di mana persembahan
seorang janda yang miskin. Dan kita lihat apa yang di ayat 43 dan ayat 44 dari Injil Markus yang dikatakan bahawa maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Nah, kemudian ayat 44 kita lihat di sini bahawa sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sudah kita lihat di sini, kita mau belajar dalam renungan hari ini. Demikian banyak kali kita pernah patah hati atau putus asa. Dan di mana kita lihat bahawa seringkali kita tidak boleh dan tidak tahu untuk mengungkapnya. Tapi pada hari ini, saudara, Yesus melihat feeling kita. Yesus mendengar doa kita. Pada waktu janda ini memberi uang persembahan ke bait Allah, Yesus lihat isi hatinya. Nah, hari ini mari kita dengar firman Tuhan bahawa Yesus ingin kita memberitahu kepada Dia dengan segala kebutuhan kita. Sudah kita tahu bahawa apa yang ada dalam kebutuhan kita setiap hari, bawa ini semua kepada Tuhan. Percaya, Tuhan akan pasti mendengar doa-doa syafaat kita, doa-doa permintaan kita. Dan nombor satu saya mau katakan kepada saudara hari ini, Yesus melihat dengan penuh kasih dalam jiwa kita. Dan di mana di ayat 41 dan ayat 42 yang kita sudah baca, kita lihat bahawa janda ini memberi 2 koin dan masuk ke dalam uang persembahan. Yang ini harga yang hanya yang kita lihat itu tidak begitu jumlah yang besar, tapi khusus untuk janda ini jumlahnya cukup besar. Sudah, dan kita lihat bahwa apa yang kita lihat bahwa di sini itu koin ini hanya tidak berharga. Ya, tapi untuk janda ini dia memberi dengan sepenuhnya yang apa yang dia ada. Bagaimana Yesus melihat dengan penuh kasih dalam jiwa kita. Sudah kita bisa lihat di sini bahwa setiap kali bahwa kita masuk dalam doa, Yesus selalu lihat hati kita. Yesus memperhatikan dan Yesus datang mendengar doa kita. Dan kita lihat di sini bahwa Yesus menghargai persembahan janda ini dan dia membawa, dia memberi. Dan dia tidak stop janda ini untuk memberi. Dan kita lihat di sini bahwa kita tahu bahwa dalam hal ini, pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita selalu percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa apa yang dikatakan di sini bahwa kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Janda ini memberi kepada Tuhan, dia datang ke bait Allah dan dia percaya bahwa Tuhan Allah akan pasti memelihara dia. Dan itu sebabnya kita lihat di sini bahwa dia memberi bukan dari kekayaannya atau kelimpahannya, tapi dia memberi segala apa yang dia ada. Dan pada waktu dia memberi, dia sudah tidak punya uang sepeser pun. Bukan seperti orang
yang memberi dan dia masih punya. Tapi janda ini dia memberi apa yang dia ada. Saudara, kita belajar di sini. Tuhan selalu mengerti. Tuhan selalu melihat pergumulan kita. Apa yang kita hadapi, kesakitan, dan Tuhan selalu tahu. Saudara, janda ini memberi dan dia sudah tidak punya keluarga. Dia sudah kehilangan suaminya. Suaminya sudah meninggal. Tapi dia memberi dengan secara kemiskinannya, dengan hatinya. Dan kita tahu Yesus selalu melihat setiap pemberian janda ini. Dan kita belajar sih, Yesus melihat hati kita. Dan dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita, kesusahan kita, pergumulan kita, atau mungkin tekanan kita. Yesus tahu. Yesus melihat. Yesus menghargai. Yesus tahu apa yang kita mengalami. Mungkin saudara, hari ini sudah kehidupan sudah seperti di tengah-tengah ombak. Ya. Dan sudah rasanya sudah fuyang. Dan sudah tidak tahu apa yang saudara mau lakukan. Tapi ingat, walaupun sudah di tengah-tengah ombak kesusahan, Yesus ada. Yesus lihat, Yesus tahu. Sudah, apa yang kita belajar di sini, kita tahu bahwa seringkali kita lihat sesuatu yang kita rasanya kita capek. Tapi hari ini sudah saya mau katakan, Yesus melihat penuh dengan kasih dari hati kita. Yesus lihat. Nomor 2, Yesus memahami ya, setiap perkara kecil di hati kita. Sudah di ayat 43 yang kita baca di sini bahwa Yesus memanggil murid-muridnya. Dan apa yang dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya nih, janda miskin ini memberi lebih banyak. Ya. Kita lihat di sini. Janda ini memberi dengan segala hatinya. Dan apa yang kita lihat sih bahwa dia memberi dengan apa yang dia ada itu seperti mata pencariannya. Ya. Dan dia pada waktu dia memberi, dia sudah tidak tahu apa yang dia akan bisa membeli makanan. Itu yang dia sudah tidak punya uang lagi. Dan kita lihat sih bahwa hari ini kita bisa belajar. Yesus memahami kesusahan kita. Pada waktu Yesus melihat kesusahan janda ini, Yesus akan melihat kesusahan kita. Dan bagaimana Yesus memahami segala perkara kecil di hati kita. Dan sudah ingat, Yesus tidak berubah. Yesus tetap sama hari ini, besok, dan seterusnya. Dan selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa apa yang kita tahu di sini bahwa Allah akan bekerja. Memakai dengan hal-hal atau perkara yang kecil untuk mencapai sesuatu yang besar. Contohnya, kita lihat bagaimana Yesus melakukan mujizatnya dengan memecah 5 roti dan 2 ikan. Dan kita lihat bagaimana Daud dengan 5 batu. Ya. Dan kita akan lihat janda yang mempunyai hanya sedikit minyak dan mujizat terjadi. Ya. Dan di fasa yang ke-12 ayat 41, Yesus melihat. Yesus memperhatikan. Ya. Walaupun banyak orang, di mana di ayat 41 kita lihat bahwa walaupun banyak orang datang memberi persembahan, tapi Yesus dari jauh memperhatikan. Ya. Memperhatikan.
Dan kita baca di 41 di sini, katanya di sini bahwa pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Sudah, Yesus tidak akan berubah. Yesus akan memakai hal-hal yang kecil dan momen-momen atau sesuatu yang dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Percaya, bakal lebih besar. Dan kita akan tahu bahawa pada waktu kita lihat bahawa Yesus akan mengerti atau tahu segala isi hati kita. Kita akan lihat di sini bahawa setiap hari kita akan terus maju. Dan kita akan melihat pada hari ini, Yesus selalu tetap sama. Yesus akan tetap memelihara dan dia akan membawa sesuatu result. Ya, yang kita akan lihat bahawa perkara yang kecil dan walaupun kita akan lihat di sini bahawa Yesus tidak pernah lupa. Nah, Yesus akan lihat bahawa dia akan melakukan mujizat di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kita akan lihat bahawa kesusahan itu hanya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan menghadapi kesusahan dan kita bawa ini kepada Tuhan. Berbicara kepada Dia. Berbicara kepada Dia. Dan saya percaya bahawa pada waktu kita membawa ini kepada Tuhan, ya, di tengah-tengah kesusahan ini, Yesus mengerti. Yesus akan tolong kita. Yesus akan pakai kehidupan kita dan mengubah semua kesusahan ini akan mengganti dengan sukacita. Saudara, Yesus tahu segala-galanya tentang diri kita. Kita tidak bisa sembunyi dari Dia. Kita tahu bahwa apa yang Allah menciptakan kita, Dia menciptakan bintang-bintang dan Dia tahu segala pikiran kita. Ya. Kita harus dengar di sini. Pada waktu dalam kesusahan kita, tenangkan hati kita. Walaupun kita hidup di tengah-tengah ombak kita, tapi tenang hati kita. Dengar suara Tuhan yang Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan berisik kepada kita dan dengar suara Tuhan pada hari ini bahawa Dia mau menolong kita. Yesus mau menolong kita. Poin yang ketiga, Yesus melihat semua kesulitan yang kita alami. Saudara, kita lihat di sini bahwa di ayat yang ke-44 yang kita tahu bahwa janda ini memberi seluruh nafkahnya. Tapi hari ini kita lihat bahwa pada waktu Yesus melihat janda ini, kesulitannya yang dia mengalami pada hari ini, apa yang kita mengalami kesulitan dan yang kita alami, ingat, Yesus melihat. Yesus melihat. Dan Yesus tahu setiap orang, setiap individu, setiap anak-anaknya. Dan jangan rasanya kita resah, tapi bawa ini kepada Tuhan. Bawa ini kepada Tuhan. Dan bagaimana Yesus melihat kesusahan kita? Contohnya kita sudah tahu bahwa pada waktu janda ini memberi persembahan, Yesus melihat kesusahannya, ya, kesulitannya. Dan ini yang banyak orang tidak memperhatikan. Sudah mungkin hari ini sudah dalam pergumulan dan kesusahan dan tidak ada orang memperhatikan. Tapi Yesus memperhatikan, saudara. Ya.
Dan kita tahu, kita harus percaya kepada Tuhan. Dia akan memberi, dia akan mencukupi kebutuhan kita, dan kita akan melihat bahawa Tuhan bisa menumpang kehidupan janda ini, dan Tuhan juga bisa menumpang kehidupan kita. Ya. Seringkali kita katakan bahawa Tuhan, di mana Engkau? Saya masih dalam kesusahan. Saudara, hari ini saya katakan Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan lihat. Tuhan lihat kita. Ya. Dan kita lihat satu contoh di sini, di mana di Injil Matius pasal 10 ayat 29 dikata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kita lihat Tuhan memperhatikan burung pipit ini. Ya. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita lebih berharga dari burung pipit? Nombor 2, kita akan lihat di sini, di mana di Kejadian pasal 21 ayat 17, pada waktu Hagar mulai berseru pertolongan, minta kepada Allah. Pada waktu dia di padang gurun Bersibah, Tuhan datang. Allah menghampiri dia. Saudara, kalau hari ini sudah ada di tengah-tengah padang gurun, yang di tengah-tengah yang sudah rasanya sudah tidak sanggup, berserulah kepada Tuhan. Seperti Hagar, dia berseru kepada Tuhan. Dan kita akan lihat bahwa Allah akan hampiri kita. Allah akan datang menolong kita. Seperti Hana, pada waktu dia menangis di luar bayi Allah, Allah ingat dia. Saudara, baca di 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai 17. Bagaimana Hana dia menangis dan dia ingin mempunyai seorang anak. Allah ingat dia. Saudara, hari ini mungkin saudara rasanya tanya kepada Allah, di mana Engkau? Ingat di sini, Allah ingat kepada saudara. Allah boleh ingat kepada Hana kebutuhannya. Hari ini juga Allah akan tetap ingat kita. Dalam kesimpulan saya hari ini, saudara, Yesus mau kita berbicara atau menyampaikan kepada dia dengan segala kebutuhan kita. Saudara, Yesus mengasihi kita. Dan dia akan menyelesaikan masalah kita. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu kita tetap berdiam diri, menantikan kepada dia. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan campur tangan. Percayalah kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Kuatkan iman kita. Dan saya percaya bahwa Allah akan tetap memelihara kita. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Dan dia akan kata, I see them all, my child. I see you. Ya. Sudah dalam diskusi hari ini saya akan beri 3 pertanyaan. Sudah boleh pause dengan setiap pertanyaan, sudah bisa renungkan firman Tuhan. Dan nombor 1, berbicara kepada Yesus apa masalah kita. Saudara, apa yang ada dalam pergumulan atau kesusahan saudara? Berbicara kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Nombor 2, Yesus tahu atau Yesus lihat kebutuhan janda itu. Dia melihat kebutuhan kita juga. Apakah Anda mau datang atau hampiri dia? Saudara, datang kepada Tuhan.
datang kepada Tuhan. Dan saya mendorong saudara, bawa semua hal ini kepada Tuhan. Nombor 3, apakah anda mempunyai kesulitan datang kepada Yesus? Ada halangan apa yang membuat anda berhenti? Saudara, percaya, Yesus akan menolong kita. Bawa ini kepada Tuhan. Seperti apa yang renungan ini dikatakan, bahkan lebih besar. Yesus tahu segala hati kita. Yesus tahu segala hati kita. Sudah hari ini, saya mau saudara bawa semua kebutuhan saudara kepada Tuhan. Percaya. Di tengah-tengah ombak yang kita ada, dan badai yang kita ketemu, Yesus ada di tengah-tengah kita. Bawa ini semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau tahu segala kebutuhan kita secara pribadi. Engkau adalah Allah yang selalu menolong kita. Tuhan, terima kasih buat semua pertolongan yang Engkau beri kepada kita. Tuhan, Engkau akan melihat setiap anak-anak-Mu yang akan memanggil kepada Engkau. Engkau akan melihat bahwa kepahitan mereka, kesulitan mereka, kesusahan mereka, Engkau tolong mereka, Tuhan. Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong setiap anak-anak-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami senang saudara sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita menjadi makin bertumbuh di dalamnya. Worship adalah salah satu bagian dari persembahan yang kita bisa beri buat Tuhan. Jika kita memberi, kita diberkati. Jika saudara ingin memberi persembahan, saudara bisa scan QR code berikut ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.